Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis ya, hari Kamis malam Jumat. Hari sebenarnya kalau di kalender Hijriyah ini udah hari Jumat ya. Jadi jangan lupa baca Al-Kahfi ya. Buat teman-teman yang Muslim jangan lupa baca Al-Kahfi supaya diterangi cahaya dari Jumat ke Jumat gitu ya. Dan juga cahaya cuan nih. Amin, amin, amin. Itu aja. Intermezzonya ini IHSG hari ini dalam ya. Hampir 1%, 0,90. Kalau tadi sih berharapnya closing 60,72 gitu. Tapi ya mau gimana, kejebol juga akhirnya. Cuma besok harapannya sih hijau dan break nih 6.100 atau mentok-mentok ya kepentok di 6.100 dan mungkin akan sideways lagi gitu. Ya kalau sedalam-dalamnya oke lah kita kasih sedalam-dalamnya segini ya ke garis merah ini dulu deh 1%-an tapi ya janganlah janganlah kalau ke sana ya agak ngeri ya karena masih ada isu eh, taper tantrum ya yang ya katanya sih bulan-bulan ini akhir-akhir bulan ini cuma semoga marketnya kuat karena ya kita lihat aja lah kita lihat aja walaupun IHSG merah walaupun IHSG merah ini menu pagi ya tadi ini trading plan kemarin eh, udah saya rekap sebetulnya mana ya saya lupa ini ya sorry teman-teman saya batuk-batuk. Ini snack sore kemarin laba cuan, sorry laba. BRPT cuan, laba cuan, seger pasti pasti bingung ya kalau yang belum pernah ikut dividen saham atau mirip sama right issue gitu pasti bingung karena harganya pasti berubah gitu. Kalau pusing saya bilang kalau pusing karena harganya berubah kalau CL pasti akan dalam ya tapi kalau mau hold ya sampai sampai recording date itu hari Jumat. Jadi Senin udah bisa dijual gitu. Paymentnya sih hari Jumat minggu depan ya. Jadi kita hold sampai besok, jualnya Senin. Kita akan dapat paymentnya itu hari Jumat. Jumat minggu depan, tanggal 3 September gitu. Jualnya kapan? Jualnya hari Senin, tanggal 30 gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau kalau hari ini koreksi dan nggak terlalu dalam sih cuma kalau cut loss dalam karena kita belinya di atas gitu dan saya juga terpaksa cut loss karena ada saya harus bertarung tadi ya di di LUK LUCK di akhir-akhir sesi. Nah, hari ini ACST harusnya yang ini kan menu sarapan ya yang pagi tadi harusnya kejemput ya. Saya semoga kejemput nggak ada yang nyangkut. Saya nggak tahu closingnya gimana ya. Iyalah, semoga kejemput. Tapi kalau 2, 3, 4-nya break dah jual aja dulu. Tapi sempat sempat karena di sini ya open sempat naik nih di 248 semoga kejemput gitu. Atau minimal BEP lah kios. Kios ini dikocok-kocok terus semoga cuan ya BEPS ini arah saya masih hold MPOW arah tapi saya udah lepas OPMS harusnya sih karena pagi-pagi langsung dibanting ya harusnya nggak dapat barang Tama cuan, tapi kalau yang greedy pasti akan CL karena ya dibanting gitu di sesi 1 menjelang sesi 2 menjelang istirahat ya. Terus arah lagi, maksudnya arah lagi ini selain BEPS ada truk, terus cuan ya kalau maruk kalau greedy pasti akan CL gitu karena ya dibanting lagi sampai ARB kalau nggak salah. Gitu jadi cuan bungkus aja karena ini sarapan berminyak ya. Saya masih hold ini.
Terus live trade tadi ada beberapa, cuma yang saya ingat itu ada apa tadi? LUCK. LUCK itu sempat deg-degan ya di akhir-akhir 2 menit, 2 menit, sorry, 2 detik terakhir di HK 1,5 juta lot. Jadi beruntung lah yang sabar menunggu LUCK. Saya masih hold ya LUCK sama BEPS gitu. Ini saya juga masih hold, dah cuma dua itu aja yang arah, sisanya maksudnya yang arah yang masih hold ya. Kalau yang menu pagi tadi ada 4 yang arah, 3 sama LUCK yang live trade. Sisanya eh, oke lah, kita langsung ke request. Silahkan yang mau join, linknya ada di deskripsi gitu. Keren, ini juga tadi sempat saya mention ya, pas di 180. Kalau ambil 180 pas, nanti kita lihat. Silakan ya. Ini gratis teman-teman, silahkan. Nggak ada bayar-bayar, doain aja saya tetap sehat, sukses, bahagia terus. Jadi tetap bisa berkarya dan aktif di sini gitu ya. Membagikan apa yang saya tahu ya, saya masih belajar lah, kita sama-sama belajar gitu. 180 cakep di closing saya tadi memang sempat mention 180, cuma dibawa ke 184 kempes lagi. CL-nya kalau mau buru-buru CL 177, tapi kalau mau kasih jarak ya di sini di bawah 172. Kalau masih mau kasih napas ya, targetnya kemana ya, ke 191 masih, atau ya 189 untuk keren. Masih oke sih, masih oke, cuma ya suka ngeprank kadang ya si keren ini. Ya asing keluar 2 hari ini memang nggak terlalu banyak jumlahnya. Kadang dia pakai asing, kadang keluar nggak. Suka ngeprank ini, susah susah ditebak gitu kalau dilihat dari asing. Kalau dari broker terlihat masih ada akumulasi, jadi masih oke. Tadi saya sudah mention ya, masih oke. Keren. 189, 191. Lanjut ke Bima. Bima ini punya di mana Bima? 143. Saya nggak ada barang di sini setelah dia ARB berjilid ya. Berapa kali nih dia? 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya mantul yang ke-6, 1, 3, 1, 4, 3 di pucuk ya. Ya kalau besok ini kenapa banyak banget garis? Kalau besok dikasih ke 143 balik lagi, atau ke 146 ya buang aja gitu. Harusnya sih 146 dikasih lah, itu manfaatin buat buang barang gitu ya, karena ini nggak bisa di, ya oke lah dia pernah punya story ARA gitu ya, ARA, dia pernah ada story ARA, jadi eh, teman-teman bisa lah ada harapan gitu ya. Tapi kalau kalau dikasih keluar, keluar aja, jangan terlalu eh, ditunggu sampai arah lagi gitu ya. Cuan bungkus aja, dan kecuali kuat ya itu dikawal aja. Kecuali punya barang di bawah gitu. Gitu untuk Bima gitu ya. 146 ya, kalau bisa ke sana mending keluar lah. Dan jangan ditinggal gitu. Kalau main saham gini jangan ditinggal. Pasti nggak ada asing di sini. Dari broker memang terlihat masih ada distribusi. Jadi teman-teman harus iya, sebenarnya sih ada yang akumulasi juga kelihatannya, tapi lebih ke nyangkut. Sisanya distribusi tekanan jual gitu. Masih ada tekanan jualnya gitu ya. Jadi besok kalau dikasih 146 keluar dulu aja. Karena ya gini, model dia gini ya. Jadi hati-hati gitu. Bima NPGF ini juga saham yang ngeri-ngeri sedap. Hari ini merah, punya di 131 ya. Harusnya sih nggak bingung karena udah cuan ya. Harusnya nggak bingung karena udah cuan. Tapi kalau besok jebol nih dari 135, saran saya amanin cuannya dulu aja. Kalau 131 ke 135 kan udah cuan. Gitu. Simpelnya kayak gitu kan, ini baru IPO, jadi ya kalau saya sih ngeliat cuma garis ini aja yang kuat gitu. 135 kalau nggak kuat buang dulu aja. Gitu untuk NPGF. PG. Sebenarnya sih oke.
Cuma ya saya nggak main di sini. Broker terlihat masih ada distribusi. Jadi teman-teman dia sempat menolak untuk turun, tapi di atas masih ada tekanan jual. Memang MACD kelihatannya mau reversal, tapi tetap hati-hati kalau 136 jebol gitu, maksimal 135 lah, supaya cuannya nggak nguap gitu ya. PTDU 480 ini khusus untuk yang pemberani ya. PTDU ini 480 karena ya seperti inilah penampakan PTDU. Jadi ya memang belum jadi seperti pura, cuma eh, hati-hati aja. Memang sih naik-naik pelan-pelan gitu ya, cuma ya kalau saya sih kurang tertarik walaupun dia ada volume gitu. Untuk PTDU punya di 480 sangkut ya, ini kemarin kali ya beli di pucuk atau beberapa hari yang lalu. Ya, kalau dikasih ke 180 keluar aja sih kalau saya gitu. Kalau saya kurang tertarik gitu ya dengan saham ini. Dengan teknikalnya saya kurang tertarik gitu. Asing nggak main, mungkin ada barang keluar-keluar terus. Broker juga masih terlihat ada distribusi. Jadi teman-teman kelihatannya candle hijau, cuma ya yang masih di atas masih pada buang-buang barang aja gitu. Gitu ya. Untuk PTDU saya sih menghindari lah, nggak berani saya main di sini. Gitu. Hope Hope ini hampir no hope juga. Hope punya di 148. 148 ya, ini kemarin saya bilang area dia di sini dulu. Karena ini baru IPO juga, kuatnya sih di 169, tapi kalau nggak kuat dia akan ke sini dulu 140. Areanya 140 146. Ini ARB. Besok kita lihat. MACD sih masih sideways juga. Gitu punya di 148. Ya kalau dikasih syukur-syukur ke 148 lagi, atau 156 atau 159 boleh keluar gitu. Tapi kalau biasanya sih habis ARB gini suka ada pantulan. Tunggu aja di 140 atau 134, atau ya di sini 120, 120-an gitu. Hope main cepet aja ya kalau gini, jangan nginep, mending keluar-keluar aja. Asing jelas nggak ada di sini. Ya masih ada distribusi. Jadi hati-hati untuk ini, mending kalau mau masuk pantau bid overnya. Ketika overnya habis ya boleh teman-teman tes masuk ya, tapi ketika diguyur ke lock pasti di ARB gitu. Adro ini 1280, 1280 beli di closing. MACD memang mengarah ke bawah, tapi mungkin akan ada reversal ya, dan ini ketahan di garis merah, cuma ya masih ketahan di garis hijau. Jadi area dia sempit, masih sideways di sini kayaknya. 1280 pendeknya sih ke 1285. Kalau mau ambil Adro ini bagusnya kalau dia break dari 185 gitu ya, itu baru deh spekulasi buy gitu. Cuma ya MACD-nya masih mengarah ke bawah, jadi walaupun break agak mengerikan, agak spekulatif lah sifatnya gitu. Karena contoh ini dia break dari 190 ya, closing di 1315, cuma kalau saya sih bilang ini belum break karena masih ada di garis, nempel di garisnya ya. Nempel di garisnya, kecuali gini ya. Kecuali gini. Gini ini juga belum break karena masih nempel kalau saya. Nah, setelah break hari berikutnya candle hijau, ini baru beli. Nah baru ini baru konfirmasi break. Cuma kalau kalau kayak gini kemudian merah ya nggak jadi break gitu. Jadi masih sideways dia gitu. Untuk Adro agak nanggung sebenarnya beli di area sideways. Kalau mau sih di bawah sekalian lumayan. Cuma kalau ini agak nanggung. Adro asingnya masih keluar terus-terusan. Ya broker juga terlihat masih ada distribusi. Jadi eh, mungkin akan di area ini dulu, atau dia bikin area baru ya. Bikin area baru mungkin di sini bisa bisa juga 12
15 gitu, itu area baru dia. Gitu untuk Adro. Lanjut SMDR. Ini snack ya, tadi snack. Kenapa saya jadi snack? Karena ini bagus dia break nih dari 670 dia break. 670 dia break, support ini juga dia lewatin. Nah, harapannya sih besok ya ini memang ada gap, cuma kayaknya nggak harus ditutup sih, tipis tipis aja gapnya. Ya harapannya sih ke sini dulu aja 6, sorry 7 710, 725 atau 735 gitu. Tapi ya kita lihat besok karena ada akum yang lumayan ya, ada akum yang besar, eh, ada akum yang besar dan MACD-nya mengarah ke atas. Sepertinya ini akan reversal lanjut uptrend. Itu karena ini masih uptrend, saham ini masih uptrend. Gitu untuk SMDR ini menarik sih. Makanya saya jadikan snack ya, snack sore snack. Nah, ini asingnya memang enggak, kalau saya bilang sih enggak main di sini karena sedikit jumlahnya ya. Ya broker terlihat masih, kalau lihat ini buang, cuma overall ini masih ada akumulasi gitu. Jadi ya kita lihat besok, semoga dikasih kesempatan kali ini, menarik menarik banget ini ya. Semoga jadi reversal besok. Lanjut LUCK ini pertarungan yang luar biasa tadi. Seru banget ini di sini ya. Saya masuk di bawah lupa saya berapa, 222 kalau nggak salah, jual 230, turun kuat lagi 230, saya ambil lagi, jual di 240, ternyata arah, ya udah saya ambil lagi gitu. Nah, ini menarik, semoga besok lanjut arah 2 atau 3 kali. Kalau 3 kali luar biasa, kalau 2 kali ya lumayan ya, luar biasa juga gitu. Ini untuk LUCK punya di 270 ini, eh, pasukan nekat ya. Simple sebenarnya kalau saham ARA ini, open gap up atau enggak gap up, misalkan open di sini tapi langsung terbang. Kalau enggak kuat ya, kalau enggak kuat 5-10% keluar, tapi dia ada resist di sini 300 dan juga angka psikologis 300. Kalau dia break akan menarik. Coba dihitung aja ya, 270 kali 1,35, 1,25 itu berapa jatuhnya ya. Kalau kita lihat sih ini masih kasar ya. 270, 25% ya sekitar 335 ya. 335 besok. Kalau bisa break sih 335 menarik sih. Kalau bisa arah lagi menarik sih dia. Oh, enggak all time high. Dia akan, kalau besoknya lewat dari sini akan menarik banget gitu ya. Ini seru ini. Tadi seru banget. Kita lihat besok seperti apa gitu ya. 5-10% aja cukup. Lalu CK ya, asing nggak ada di sini. Nah, ini menarik, akumnya masih overall masih ada akumulasi, bahkan ada terlihat ada broker, silahkan dilihat sendiri ya broker mana yang akumnya mm, jumlahnya sangat besar gitu ya dibanding yang lain. Jadi ini menarik, masih menarik. Cuma hati-hati kalau nggak kuat atau diguyur langsung keluar aja gitu. Apalagi tadi? Oh iya, lanjut. Cepin ini industri ayam-ayaman kayaknya belum ya, belum belum menarik, belum jalan. Kalau belum punya sih, ya memang kalau break gini ya, break 2 gini, ini belum break. Nah ini break nih, ini break. Harusnya sih ambil, cuma bentuk candlenya gini, inverted hammer. Jadi nggak nggak menarik bagi saya. Nah ternyata dia memang belum kuat, turun lagi gitu. Ya mungkin kalau garis hijaunya mulai di atasnya merah itu baru menarik. MACD-nya sih masih ya mengarah ke atas ya, tapi kalau mau ambil sih tunggu di 6450 atau 6475, 6450 sih oke. Gitu. Targetnya kemana ya? 6700 dulu aja gitu.
Cepin. Asingnya masih masuk terus. Dan ya terlihat masih ada akumulasi dari brokernya gitu. Masih oke ini sebenarnya. Walaupun eh, ya bentuk candlenya sih oke lah. Cuma sayang warnanya merah gitu. Lanjut apa tadi? Kios. Ini juga masih di watch ya. Ini sebenarnya buat swing oke. Cuma kok apa kocokannya sadis gitu. Kadang naik langsung dibanting lagi, naik lagi dibanting lagi. Volatil banget gitu. Memang ini 10.30 kuat ya, kuat banget. Kalau mau ambil 10.30 sih harusnya. Ini saya delete ya karena ini halu. Ini halu sebenarnya. Ini kita delete aja biar supaya nggak bingung. 10.30 ini kuat banget kalau mau ambil sih dikasih 10.30. TP-nya ya ketika di bawah naik 1.100 kayaknya ya 1.100 keluar gitu. Terus di bawah turun lagi ambil lagi gitu aja sih kalau kios. Cuma ya masih ada banting-bantingan gitu. Jadi agak bingung mau swingnya di mana. Terlihat asing memang masuk hari ini jumlahnya lebih dari rata-rata 2 minggu ya, 2 minggu ke belakang. Ya dari broker terlihat masih ada akumulasi. Sorry, ya terlihat masih ada distribusi karena ini buang barang cukup banyak ya. Jadi itulah yang menyebabkan dia coba naik, cuma diguyur lagi karena masih ada tekanan jual. Distribusi gitu MACD juga masih mengarah ke bawah. Semoga sih kuat ya. 10.30 ini. Kalau nggak kuat ya kita tinggalin gitu aja. Kalau mau ambil 10.30 aja. TP-nya 1.100 gitu aja diulang gitu terus. Lanjut. Bekas 10.45. 10.45 di atas ya. Ini kemarin sempet ya. Bekas itu coba naik. Cuma ya di garis hijau ini kebentur lagi. Nggak kuat ya. Kalau punya di 10.45 beli di pucuk sih menurut saya. Walaupun nggak di pucuk-pucuk banget karena dia belum kuat nih garis hijau ini dia masih strong downtrend belum kuat nembus garis hijau dan ini dia bikin area sideways. Memang MACD-nya sih mengarah ke atas cuma mending tunggu di 1.000 sih. Kalau saya tunggu di 1.000 TP-nya di mana garis hijau dimanapun itu garis hijaunya mungkin akan semakin sempit atau optimisnya 10.85 tapi kalau 9.75-nya jebol udah wajib dibuang. Nggak ada ampun itu bekas gitu ya. Aslinya keluar masuk keluar masuk tapi hari ini keluar. Terlihat broker juga masih ada distribusi. Jadi ya mending tunggu di bawah sih. 1.000 lah idealnya 1.000 atau 975 kalau dikasih. Tapi 1.000 harusnya dapat. Tapi kalau 975 jebol mending keluar ya. Gitu. Bekas. PABP, oh ya kalau punya ya kalau mau overage down atau beli piramid ya di 1.000 gitu. PABP ini newsnya lagi dibagus-bagusin terus ya. Katanya Motion Bank akan ada apa aplikasi tradingnya atau apalah saya nggak ngikutin nggak nginstal juga. Ya memang hari ini kayaknya ARB ya. Kalau mau sih tunggu di bawah. Kalau dikasih di hijau ini sekitar 372-an ya, sekitar 372, 374 itu enak dia soalnya mantul terus. Ini dia naik, bikin support di sini sideways, naik lagi, kena hijau, bikin support baru naik lagi. Gitu semoga sih ya kalau di bawah sih oke ya beli di bawah jual di atas jangan kebalik. PABP kalau belum punya saya nggak ikutan ya karena ya nggak syariah jadi nggak bisa ikutan. Asingnya masuk cuma beberapa hari ini keluar-keluar terus. Setelah lamanya dia masuk terus di sini terus keluar. Ya sekarang keluar masuk aja gitu. Ya terlihat masih ada distribusi dari eh, brokernya karena ini ARB hari ini ya. Gitu. Semoga sih eranya masih ada, belum habis. BEPS ini menarik banget karena break dari all time high dia di 1.000 ya. Ini 1.000 kalau nggak salah.
high-nya 995, break dia. Ya menarik lah, ini sekarang dia all time high di 1100. Semoga sih nggak suspend ya. Semoga nggak suspend. Belum ada ya, biasanya jam 10 malaman kayaknya. Ya belum ada. Biasanya sih malam ya jam 10. Belum ada ini infonya. Ya semoga lah nggak ada suspend, nggak ada eh, apa namanya UMA. Semoga ya, karena saya juga punya barang banyak di sini lumayan. Peps, tapi kita pernah beli ya. Kita pernah beli di sini nih kalau nggak salah break 500. Kita beli dan sempet hold, cuma di sini saya keluar karena nggak jadi arah ya. Ini kan arah. Ini juga arah, saya masih hold. Di sini sempat mau arah nggak jadi, nah saya jual. Nah ternyata hari ini arah lagi, saya beli lagi. Ya seperti itulah kadang. Tahu gitu di hold aja dong ya. Tapi kan kita nggak ada yang tahu dia mau arah lagi hari ini kan. Jadi ketika di sini nggak jadi arah ya kita jual. Tapi ketika kemudian dia eh, hari ini arah lagi ya kita beli lagi gitu. Harusnya sih kalau kita tahu hari ini arah mungkin beli waktu kita break ya dari 500 itu kita hold sampai sekarang udah beker gitu. Tapi ya kan kita nggak tahu kalau mau arah. Simpelnya sih gitu aja. Beps, menarik ya, masih menarik. Ini ya strong strong uptrend lah. Yang macam dia juga mengarah ke atas. Yang menarik asingnya keluar. Asingnya keluar jumlah yang banyak. Ini dia masuk 13M, masuk lagi 5M. Hari ini keluar 10M. Itu yang sempat di akhir juga dia keluar banyak gitu. Beps. Ya terlihat masih ada akumulasi. Jadi, oh sorry, kalau dilihat gini sih memang terlihatnya ini distribusi ya. Ini distribusi, distribusi, distribusi gitu. Kalau dilihat broker, overall masih distribusi. Saya nggak cek ya netnya itu siapa yang pegang barang di BEPS banyak. Saya punya yang jelas di sini. Semoga sih lanjut ya, tapi khawatir kayaknya kok nggak kuat lagi besok. Ya oke lah kita lihat besok. BEPS. Truk ini juga arah, ini menu menu pagi ya, tadi arah juga masuk screening pagi saya tadi, dan dia arah menarik karena dia tadi sempat ada yang nunggu kalau break dari 115 katanya ya. Ya udah terserah kalau mau nunggu break, tapi ternyata dia dari 118 nggak dikasih turun ke 115 lagi, langsung break garis merah. Ini menarik. Harusnya sih besok lanjut arah lagi sih, arah ya 3 kali lah nutup ini. Itu berharapnya. Truk ya, menarik sih, menarik, menarik. Semoga sih nutup ini dulu deh. Nutup ini dulu aja. Gitu. Menarik, menarik banget. Truk 200. Asing jelas nggak main di sini. Ya, masih ada akumulasi. Jadi, semoga ya masih ada 2 kali arah lagi supaya nutup gap. Gitu. Menarik sih, ini menarik banget. Sayang saya jualan tadi untuk backup LUCK. Semoga membawa LUCK juga besok ya. MBSS terakhir ini newsnya negatif kalau nggak salah ya. MBSS Lokeng Hong. Ini jual ya. Ini jual. Ini dia jual karena Lokeng Hong itu kalau nggak salah beli di 400 kalau nggak salah. 400 ya waktu itu newsnya itu. Sebentar, dia itu beli di sini kalau nggak salah di, oh sorry, 400 masih di sini. Dia beli di sini, begitu newsnya keluar mulai naik naik naik. Saya lupa ya Lokeng Hong beli di mana ya. Coba cari deh newsnya Lokeng Hong beli di MBSS. Nah hari ini keluar berita Lokeng Hong keluar dari MBSS, makanya sahamnya turun, bahkan mungkin akan lanjut dalam lagi gitu. Kalau belum punya sih hindari dulu aja karena newsnya masih negatif ya. Nah ini jual seluruh saham MBSS yang dimiliki gitu. Ya ngeri lah. Jangan dulu ya. 660 jual di 660 ya hari ini. Jadi keluar dulu aja ya. Jangan di sini karena tipe beliau kan investing. Jadi
Karena laporan keuangannya jelek. Jadi ketika laporan keuangan jelek ya udah jual gitu. Investing banget beliau. Oke, gitu aja. Oh, sorry ya. Sorry. MBSS. MBSS. Ya, sing keluar. Kita lihat. Ya, kalau dilihat gini sih masih ada akumulasi ya. Masih ada akumulasi. Cuma kenapa kok walaupun akumulasi tapi eh, sahamnya turun gitu. Jadi ya mungkin masyarakat udah panik duluan ya. Jadi hati-hati karena newsnya udah keluar. Jadi hati-hati untuk ini mending tinggalin dulu aja gitu. Nunggu newsnya ada news yang bagus. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini hanya membantu eh, analisa teman-teman ya dalam membantu dalam mengambil keputusan. Sekali lagi ini bukan perintah jual atau beli gitu. Rekomen-rekomen ini juga bukan perintah jual atau beli. Jadi resiko teman-teman tanggung sendiri ya. Silakan dianalisa ulang gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.